Kejutan dari Shin Tae-yong, Jordi Amat geser Mark Klok? Balik lagi kita berita terupdate, terviral, ter-the best, tentunya hanya di Widi Sport, dan jangan lupa subscribe and like. Kalau sudah mari kita lanjut. Prediksi line up Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 akan diulas Widi Sport. Shin Tae-yong baru saja membawa 28 pemain untuk menjalani pemusatan latihan, TC, di Turki dari 20 Desember 2023 hingga 6 Januari 2024. Selama sekira 17 hari berada di Turki, Timnas Indonesia tak sekadar menggeber fisik mereka, tapi juga dijadwalkan melakoni 2 laga uji coba. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan bersua Libya pada 2 dan 5 Januari 2024. Kemudian pada 6 Januari 2024. Timnas Indonesia akan berangkat ke Qatar sebagai persiapan akhir mentas di Piala Asia 2024. Setelah 3 hari tiba di Qatar atau pada 9 Januari 2024, Timnas Indonesia akan menjajal tim peringkat 21 dunia, Iran. Laga melawan Iran akan sangat krusial untuk menentukan bagaimana penampakan starting 11 Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Lantas, bagaimana formasi yang ideal Timnas Indonesia di Piala Asia 2023? Shin Tae-yong berpotensi membuat kejutan dengan menempatkan Jordi Amat sebagai gelandang jangkar. Saat ini Timnas Indonesia sejatinya memiliki sejumlah gelandang jangkar macam Mark Klok dan Ivar Jenner. Dalam kondisi normal, Mark Klok dan Ivar Jenner yang bakal diduetkan Shin Tae-yong sebagai gelandang jangkar dalam pola 3-4-1-2. Namun, berhubung ini ajang sekelas Piala Asia 2023, Shin Tae-yong takkan main-main dalam memilih pemain, khususnya yang mengisi lini sentral. Jordi Amat yang dikenal memiliki intercept tinggi dapat diperankan di posisi ini. Kapten Johor Darul Teazim ini dapat membentuk duet tangguh bersama gelandang Jong Utrecht, Ivar Jenner. Bagaimana dengan Marcelino Ferdinand? Gelandang milik KMSK Deinze ini dapat digeser agak ke depan yakni sebagai playmaker. Menarik menanti jika kolaborasi ini benar disajikan Shin Tae-yong di Piala Asia 2023. Berikut prediksi line up Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. 3-4-1-2 Hernando Ari, Rizky Ridho, Justin Hubner, Elkan Bagot, Sandy Walsh, Shane Patinama, Jordi Amat, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, Ramadan Sananta. Statistik Stefano Lillipali di Timnas Indonesia kalah jauh dari pemain skuad Garuda lain. Apakah ini menjadi salah satu faktor yang membuat pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, ogah memanggil Stefano Lillipali ke skuad Garuda? Kehebohan muncul ketika PSSI merilis 29 nama, akhirnya cuma 28 yang dipersiapkan mengikuti pemusatan latihan, TC, Timnas Indonesia di Turki pada 21 Desember 2023 hingga 6 Januari 2024. Saat itu, tidak terdapat Stefano Lillipali yang secara statistik menggila bersama sang klub, Borneo FC, di Liga 1 2023 hingga 2024. Stefano Lillipali tercatat sebagai pemain lokal tersubur dengan koleksi 9 gol. Selain itu, winger 33 tahun ini juga tercatat sebagai pemegang assist terbanyak sementara di Liga 1 2023 hingga 2024 dengan koleksi 11 buah. Di hari yang sama, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong mengungkapkan alasan kenapa tidak memanggil Stefano Lillipali. Dalam pengakuan Shin Tae-yong, Stefano Lillipali tak cukup prima secara fisik. Di saat bersamaan, Shin Tae-yong membutuhkan pemain yang prima untuk tampil di ajang sebesar Piala Asia 2023. Namun, jika melihat statistik Stefano Lillipali ketika memperkuat Timnas Indonesia, ada alasan kuat kenapa Shin Tae-yong tidak memanggil pemain berdarah Belanda tersebut. Mengutip dari Transfermarkt, Stefano Lillipali hanya bisa mengemas 3 gol dari 30 penampilan di skuad senior. Jika di rata-rata, Stefano Lillipali cuma bisa mengemas 0,1 gol per pertandingan bersama Timnas Indonesia. Stefano Lillipali masih kalah dari sejumlah pemain Timnas Indonesia yang biasa beroperasi sebagai winger. Sebut saja Dendi Sulistiawan yang mengemas 5 gol dari 16 penampilan bersama Timnas Indonesia, Egy Maulana Fikri, 7 gol dari 20 laga, Witan Sulaiman, 9 gol dari 34 laga. Sadil Ramdhani, 2 gol dari 25 laga, dan Yakob Sayuri, 2 gol dari 13 laga.
Jadi statistik ini yang juga menjadi pertimbangan Shin Tae-yong tidak memanggil Stefano Lillipali ke timnas Indonesia. Terlepas dari itu, timnas Indonesia sekira hampir 3 minggu berada di Turki dan rencananya menggelar 2 laga uji coba kontra Libya pada 2 dan 5 Januari 2024. Setelah itu skuad asuhan Shin Tae-yong terbang ke Qatar untuk bersiap mentas di grup D Piala Asia 2023. Terima kasih Sobat setia Widi Sport sudah nonton berita terupdate, terviral, and the best. Tentunya hanya di Sport Widi. Next berita selanjutnya terviral terupdate the best.